Oke Om, aku mau nanya. Jadi kalau yang aku sadar di dunia ini, apalagi di zaman sekarang yang sosial media dan lain-lain, mungkin sebagai anak muda yang dari lahir pun udah banyak teknologi, informasi dan lain-lain, kadang tuh agak distracting, agak kayak kita jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Diajarin sih emang selalu balik ke firman. Cuma kadang kan ada hal yang nggak firman langsung kasih tahu explicitly, kayak misalkan tidak boleh ini, tidak boleh itu kan yang agak lebih broad gitu ya. Tapi zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi udah ada hal-hal baru yang jadi kayak lebih ke belok-belok. Gimana cara kita tetap fokus gitu. Dimana kita keluar rumah aja tuh udah dibombardir dengan distraksi gitu. Jadi memang itu betul sekali. Ya itu betul sekali ya, dengan banyaknya apa namanya medsos nih dan lain sebagainya, memang kita mudah terdistrak. Makanya yang pertama dulu, ini secara umum dulu ya, makanya disinilah gereja itu harus berperang dalam tanda kutip. Berperang untuk gereja-gereja diharapkan untuk banyak mengisi medsos itu. Supaya pilihannya juga dalam kita bikin berimbang dan lebih banyak gitu. Nah makanya kan gereja-gereja kan juga kan berlomba, jadi bukan mau mencari sesuatu, bukan mau cari view, bukan itu juga. Makanya saya bersyukur tuh begitu buka IG, teng gitu kan, banyak sekali hal-hal yang bagus lah gitu. Nah oleh sebab itu ya diharapkan anak-anak muda itu waktu dia carilah yang gereja. Gereja, karena biasa gitu ya kalau kita cari yang hal-hal yang gereja kan muncul terus kan algoritma. Iya, itu mungkin salah satu strategi. Tapi kalau nanti dia ada buka yang lain, itu terus yang muncul algoritmanya kan. Nah, makanya kita pun yang berusaha untuk konsisten terus. Sehingga anak-anak muda mereka bacanya yang ini lebih banyak gitu loh. Nah, tapi ada hal yang prinsip adalah ya kita berharap anak-anak muda itu memang menjadi anak-anak muda yang belajar untuk mengenal Tuhan dalam arti apa ya bahasanya ya? Sebab tanpa pengenalan akan Tuhan seperti yang saya katakan mengenal John Calvin itu ya. Ada bijaksana yang aku tahu, yaitu mengenal Allah dan mengenal diriku sendiri. Ketika aku mengenal Allah dan mengenal diriku di situ aku tambah bijaksana. Karena ketika kita mengenal Tuhan itu akhirnya atau dengan gini lagi, bahasanya gini, saya ganti deh supaya lebih ngebumi lagi ini. Kita itu digerakkan oleh apa yang kita kasihi, bukan apa yang kita tahu. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Kita tahu yang buruk itu kita lakukan juga. Orang tahu kok rokok itu nggak bagus, bahkan dibungkus itu udah jelas loh. Tapi tetap kenapa? Karena dapat sensasinya, dapat kenikmatannya gitu kan. Nah makanya Paulus bilang di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 18-19, for I know, sebab aku tahu yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Nah jadi diharapkan anak muda itu sebenarnya sih dari kecil ya. Ini peran orang tua sebenarnya. Diajak doa, terus tapi kadang-kadang orang tua ini kan dari kecil pun sama anaknya kayak transaksional atau gini, kalau kamu baik nanti mama kasih ini. Itu sebenarnya bahaya. Padahal kelihatannya normal kalau zaman sekarang. Normal. Itu akan membuat anak jadinya memiliki jasa. Dan itu sangat bahaya. Dan masuk kepada kekristenan, jasa. Makanya aku harus berdoa supaya dapat ini. Jadi performance jadinya. Itu bahayanya. Jadi yang anak-anak muda tadi itu ya diharapkan karena yang pertama saran saya adalah ya semoga gereja banyak, lalu yang kedua anak-anak muda ya. Inilah scrollingnya biasakanlah scrolling terus yang ini hal-hal rohani gereja-gereja gitu supaya algoritmanya terus. Iya benar. Nggak ada jalan lain memang, nggak ada jalan lain. Nah mungkin gitu kali yang paling awal mungkin gitu deh. Nah selanjutnya kita bisa bertumbuh di gereja masing-masing. Artinya di gereja masing-masing jangan meninggalkan persekutuan dan temukan komunitas. Karena nggak ada jalan lain sih. Dan yang paling penting adalah jangan sampai salah mindsetnya, cara pandang. Salah cara pandang, selesai kita. Jadi diharapkan anak muda itu memiliki cara pandang yang benar. Misalnya salah satu seperti apa? Gini, harus tahu maksud kedatangan Tuhan Yesus ke bumi itu ngapain sih? Untuk menyelamatkan kita. Dulu kita di sini, ya kan? Udah lari nih kita, ya lari dari Tuhan. Lalu dia datang untuk mengembalikan kita ke sini. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk membuat dompet kita tambah tebal. Bukan membuat kita biar menjadi orang terkenal hebat, enggak. Dia datang untuk memulihkan kita. Karena Tuhan rancang kita dari semula seperti ini. Lalu kita memilih ke sini.
Dia datang untuk mengembalikan kita sini. Jadi bicara karakter sebenarnya. Oke. Ini anak muda mesti paham ini. Nah, waktu kita sudah diselamatkan, memiliki karakter yang benar ini, ya pasti kita rajin dong. Ya. Jujur dong, tanggung jawab dong, kerja keras dong, bisa dipercaya dong, mana mungkin miskin. Dan itu juga butuh waktu untuk balik dari kebiasaan lama ke yang kebiasaan baru. Betul, supaya betul-betul yang tadi saya katakan, supaya cinta di hati ini ya betul-betul hal yang kudus, hal yang suci. Iya. Karena kita digerakkan oleh apa yang kita suka. Kesukaan kita nggak bisa bohong loh. Kayak saya ini kan MU nih. Iya, oke. MU final jam 2 pun saya tonton. Kenapa? Saya suka. Kalau aku tahu loh nggak sehat loh jam 2 pagi nonton juga. Tapi sekali-sekali saya pikir oke lah gitu kan. Nah kenapa? Aku suka sama MU-nya. Sama Messi. Ini apa? Hobi nggak? Udah enggak sih. Udah. Nah jadi hati-hati dengan apa yang kita cinta. Nah untuk yang kita cinta pun kita yang bentuk kan sebenarnya. Kita yang bentuk. Jadi kayak misalnya kadang kan nggak bisa dipaksa gitu kalau misalnya gimana ya. Kayak aku mungkin baru mulai lebih suka baca Alkitab ya karena ya aku ya sayang, maksudnya I love Jesus basically. Cuma sebelum itu mau nggak bakal bisa gitu kalau dipaksa disuruh gitu kan. Emang kadang ya harus ya dari Roh Kudus dari dalam juga sih ya. Ya memang Kristen kan memang memang Kristen itu kan inisiatifnya harus selalu Tuhan. Bukan manusia. Kalau inisiatifnya Kristen, kalau inisiatifnya bukan Tuhan itu bukan Kristen. Nah, tapi kan ada hal-hal alami sebenarnya Tuhan udah bicara. Misalnya sama anak muda ketemu, temannya ini bicara soal Yesus. Sebenarnya Tuhan sedang panggil. Cuman kadang diabaikan. Ada proses-proses alami pemanggilan, bukan mistik juga. Anakku, nggak gitu juga. Kayak contoh nih kan, kalian ketemu misalnya di mana, di tenis, apa dan sebagainya. Ada sharing gitu. Sebenarnya Tuhan sedang bicara sebenarnya. Tapi kita suka abaikan. Nah, kita harapkan anak muda yang mendengarkan ini, anak muda yang mendengar ini ya, ketika temanmu ada bicara hal-hal yang suci, hal-hal firman, itu Tuhan sedang bicara sebenarnya, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Nah, kita suka mengabaikan, anak muda mengabaikan itu. Padahal Tuhan sedang panggil dia, Tuhan udah berinisiatif sebenarnya. Nah, sama kayak tadi, memang kalau kita itu tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, ya pasal kita mana mau kita, nggak nyambung. Kita daging, itu roh, mana nyambung. Gitu. Thank you banget nih. Thank you banget nih. Aduh, ini luar biasa nih pertanyaannya nih. Iya.